Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah atas segala nikmat yang curah kepada kita bersama. Dengan nikmat itu kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas dalam keseharian kita. Alhamdulillah juga kita bisa melaksanakan perkuliahan. Salawat dan salam kita berdoa kepada Allah. Allahumma salli ala habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga disampaikan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, dalam kesempatan kali ini dalam mata kuliah hadis tarbawi dengan tema pembagian hadis dilihat dari kuantitas periwayatnya dapat dibagi tiga. Yang pertama hadis itu ahad, yang kedua masyhur, yang ketiga mutawatir. Itu dari segi kuantitasnya, banyak atau sedikitnya orang yang meriwayatkan hadis. Yang kedua dalam makalah ini kualitas hadis atau kualitas sanad dan riwayatnya. Pembagian hadis dilihat dari kualitas. Kalau tadi kuantitas, sekarang kualitasnya. Apakah kualitas sanad ataupun kualitas periwayatnya dapat dibagi ke dalam 4 pembagian. Yang pertama hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif atau hadis maudhu. Yang selanjutnya hadis dilihat dari sampainya kepada Nabi. Hadis ini sampai atau tidak kepada Nabi ada 3 pembagian. Yang pertama hadis marfu, hadis yang perawi terakhirnya adalah Nabi. Yang kedua adalah hadis mauquf, hadis yang tidak sampai kepada Nabi namun diriwayatkan oleh sahabat. Yang ketiga adalah hadis maqtu, hadis yang tidak sampai kepada Nabi dan sahabat namun hanya diriwayatkan oleh tabi'in. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir dalam pembahasan kita kali ini adalah hadis atau hadis dilihat dari segi penerapan kandungannya. Hadis ini diterapkan atau tidak, itu ada 2. Yang pertama ma'mul bih, yang kedua ghairu ma'mul bih. Kalau ma'mul bih diamalkan, kalau ghairu ma'mul bih tidak diamalkan. Baik, yang pertama kita masuk kepada hadis dilihat dari segi kuantitas perawinya, banyak atau sedikit perawi hadis itu. Yang tadi kita jelaskan di awal pertemuan, itu ada 3 bentuknya. Yang pertama ada ahad, itu yang pertama. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada pembagian hadis dari segi kuantitas. Yang pertama ada ahad, yang kedua masyhur, yang ketiga adalah mutawatir. Baik, kita mulai dengan hadis mutawatir dulu. Apa yang dikatakan hadis mutawatir? Hadis mutawatir itu adalah suatu hadis yang dihasilkan oleh panca indera. Apakah didengar dari Rasul atau dia melihat Rasul dengan kepalanya. Oleh karena itu suatu hadis yang merupakan tanggapan panca indera yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi yang menurut kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat untuk dusta. Itu hadis mutawatir. Ini hadis yang merupakan tangkapan panca indera yang diriwayatkan oleh perawi dalam jumlah yang banyak yang mustahil mereka itu berbohong. Itu mutawatir.
Jadi kalau ada hadis itu diterima dari Nabi dengan jumlah yang banyak, ya, sahabat yang banyak mendengarkan hadis dari Nabi lalu diriwayatkan sampai ke bawah dengan jumlah yang banyak juga, itu mutawatir. Ya. Hal tersebut seimbang dari permulaan sanad hingga akhirnya. Jadi perawi yang banyak meriwayatkan hadis itu meriwayatkan kepada yang lain, sahabat atau tabi'in juga meriwayatkan kepada tabi'in yang lain atau tabi'in yang lain sampai generasi ke bawahnya terus setiap jenjang atau setiap tingkatan. Nah, itu yang dikatakan hadis mutawatir. Lalu hadis mutawatir itu punya syarat. Yang pertama, ya, hadis yang diberitakan oleh perawi-perawi tersebut harus berdasarkan tanggapan. Ya, artinya daya tangkap panca indera. Ra'aitun Nabi, aku lihat Nabi. Nah, dari situ sami'tun Nabiyya, aku dengar Nabi. Itu merupakan tanggapan panca indera. Yang kedua, bilangan para perawi mencapai satu jumlah yang lumayan banyak. Nah, jadi perawi hadis itu banyak. Nah, dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Berapa jumlah batas minimal? Kata Imam As-Suyuti, kalau perawi hadis itu 10 orang atau lebih, itu sudah masuk kepada mutawatir. Ya. Lalu yang ketiga, bilangan para perawi tersebut menurut kebiasaan nggak mungkin berdusta. Jadi orang kalau sudah sepakat sama-sama, kalau dalam keadaan yang banyak, jadi mereka tak mungkin berdusta, apalagi dalam istilah hadis ini. Nah, yang keempat, syaratnya seimbang jumlah para perawi sejak dalam tabaqat setiap tingkatan pertama maupun tabaqat berikutnya. Nah, ini yang Pak sampaikan tadi. Kalau jumlah perawinya itu ada 10, jadi seimbang terus. Yang 10 ini punya murid setiap jenjang. Baik. Artinya berita yang diriwayatkan dengan tidak bersandar kepada panca indera atau oleh orang yang banyak, tapi mereka bersepakat ya mengadakan berita secara dusta, tidak dapat dikategorikan hadis mutawatir. Jadi mutawatir itu jelas ya syaratnya seperti yang kita sampaikan tadi. Jadi hadis mutawatir itu ada beberapa pembagian. Yang pertama ada namanya hadis mutawatir lafzi, ada hadis mutawatir maknawi, ada hadis mutawatir amali, ada 3 ya. Jadi hadis mutawatir lafzi itu adalah lafaz hadis itu mutawatir. Kalau maknawi, makna hadis itu mutawatir. Kalau amali, amalan dari hadis itu mutawatir. Itu mudah dan gampang. Baik, masuk kita kepada mutawatir lafzi. Apa maksudnya? Dalam arti diriwayatkan oleh banyak sahabat dengan susunan atau redaksi dan makna yang semuanya sama. Jadi mutawatir lafzi itu memang lafaznya itu mutawatir, artinya sama ya, susunan redaksi dan maknanya. Jadi susunan redaksi dan maknanya itu sama persis. Lafaznya itu diriwayatkan oleh banyak sahabat, nah itu mutawatir lafzi. Apa contoh? Contoh, man kadzdzaba alayya muta'ammidan ya. Siapa yang berbohong kepadaku, kata Nabi, dalam keadaan sengaja, atau siapa yang mendustakan atas nama Nabi dalam bidang agama ini dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nah, hadis man kadzdzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar ini itu mutawatir lafzi, karena lafaz ini sangat mutawatir. Menurut Abu Bakar Al-Bazzar, hadis tersebut ya, diriwayatkan oleh 40 orang sahabat. Jadi 40 orang sahabat. Kemudian Imam Nawawi dalam kitab Minhaj Al-Muhadditsin menyatakan bahwa hadis itu diterima 200 sahabat malah. Itu mutawatir. Yang kedua ada mutawatir maknawi. Artinya para perawinya berbeda dalam penyusunan redaksi hadis. Jadi hadis itu berbeda susunan redaksi bunyinya, namun terdapat persesuaian atau kesamaan dalam makna. Nah, jadi hadis itu tidak sama lafaznya, ya, tapi maknanya berbeda. Ya. Baik. Contohnya seperti berikut, ya, tentang masalah kunut. Coba kita lihat. Yang pertama,
lebih a'lanya misalkan Zaid bin Damira, ada Aisyah, ada Umar, ada Ibnu Umar, ada Anas, ada Abu Musa. Ya. Lalu al-qadar al-mustarik, kalimat yang sama dalam hadis itu adalah annahu rafa, ya, annahu rafa'ahuma, ya, bahwasanya ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat keduanya, ya, itu sama itu. Tetapi yang berbeda itu bunyi-bunyi hadisnya. Allahumma la taghfir, ya, satu, fi du'aihi li ahli al-baqi', fi du'aihi yaumal badar, fi du'aihi inda jumratil subhanal khaybar, fi du'aihi li Abi Musa. Jadi itu yang berbeda-beda. Jadi lafaz hadis berbeda tapi maknanya sama. Ya. Misalkan contoh kita lihat seperti ini. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, yarfa'u yadayhi fil qunut, misalkan ila sadiyaihi, bahwa Nabi mengangkat tangannya ketika kunut sampai ke dadanya. Lalu Abu Hurairah juga mengatakan yarfa'u yadayhi fi kunuti fi syahri Ramadan, Nabi mengangkat tangannya ketika kunut di bulan Ramadan. Atau juga mengatakan ra'aitu Abi Kilabah yarfa'u yadayhi fi kunuti. Jadi berbeda-beda lafaznya tapi maknanya sama. Nah, itu yang dikatakan dengan mutawatir ma'nawi. Ya. Hadis yang semakna dengan hadis tersebut di atas banyak sekali, yaitu tidak kurang dari 30 buah redaksi yang berbeda-beda. Maka dia masuk kepada mutawatir maknawi. Yang terakhir adalah mutawatir amali, yaitu hadis itu yang menjadi mutawatir adalah amalan. Artinya sesuatu yang mudah dapat diketahui bahwa hal itu berasal dari agama dan telah mutawatir di antara kaum muslimin bahwa Nabi melakukannya atau memerintahkannya untuk melakukan hal yang serupa dengan itu. Jadi sudah mutawatir dari dulu. Amalan itu sudah mutawatir dari dulu. Contoh salat zuhur 4. Semenjak zaman Nabi 4 saja. Zaman sahabat 4. Zaman tabi'in sampai para ulama kita 4 rakaat. Subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, itu namanya mutawatir amali. Amalan-amalan yang sudah mutawatir, itu contohnya. Ya. Apa faedah hadis mutawatir? Ya, yang pertama memberikan faedah ilmu daruri. Ya, maksudnya adalah keharusan untuk menerimanya secara bulat karena ia membawa keyakinan yang qat'i, pasti. Jadi kalau ada hadis mutawatir itu bersifat qat'i, pasti, ya. Ya, benar-benar menyabdakan dan atau mengerjakan sesuatu, itu riwayatkan oleh rawi-rawi, apalagi jumlahnya mutawatir. Ya, dengan demikian berarti penelitian terhadap keadilan, kedabitan para rawi-rawi yang mutawatir tidak perlu lagi. Jadi, kalau hadis itu sudah mutawatir, sudah banyak perawi yang meriwayatkan hadis, tidak usah lagi dikaji apakah hadis ini perawinya adil atau tidak. Ya, kalau sudah mutawatir, tidak usah dilakukan lagi apakah dhabit atau segala macamnya. Dia tidak khawatir. Jadi wajib bagi setiap muslim yang ketiga menerima dan mengamalkan semua hadis mutawatir. Yang kedua, pembagian hadis dilihat dari segi kualitas. Ada namanya hadis masyhur atau mustafid. Hadis masyhur ini di bawah hadis mutawatir. Adalah hadis yang rentan rawinya pada satu tingkat terdiri dari 3 atau lebih, tapi masih diketahui jumlahnya dan belum tergolong hadis mutawatir. Jadi hadis masyhur itu adalah hadis setiap tingkatan perawinya terdiri 3 orang atau lebih. Jadi 3 orang atau lebih tapi tidak sampai golongan mutawatir, itu namanya masyhur. Ya. Menurut ulama fikih, hadis masyhur itu sama dengan hadis mustafid. Namun ulama lain ada yang membedakan. Ini tentang masyhur dan mustafid saja. Ya. Itu suatu hadis baru dikatakan mustafid jika jumlah perawinya berimbang atau sama banyak pada setiap tabatnya. Ya. Jadi hadis masyhur dipandang lebih umum daripada hadis mustafid. Pembagian hadis masyhur. Yang pertama, hadis masyhur di kalangan ulama hadis, ya, ulama yang lain dan masyarakat umum. Contohnya al-Muslim,
Man salimal muslim bin lisanihi wa yadihi. Itu contohnya, itu hadis yang masyhur di kalangan ulama hadis. Orang muslim selamat orang muslim yang lain dari lisannya dan tangannya. Nah, orang yang hijrah ya adalah orang yang hijrah dari apa yang dilarang oleh Allah darinya. Nah, itu riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, masyhur di kalangan ulama hadis saja. Misalkan qadata an-nabiyyu syahra yad'u ala ra'lin wa zakwan. Nah, itu contohnya, itu masyhur di kalangan ulama hadis. Ada juga yang masyhur di kalangan ulama fikih. Misal la salata li jaril masjid illa fil masjid. Nah, ya. Itu di kalangan ulama fikih masyhur. Atau masyhur di kalangan ulama usul. Nah, contoh, rufi'a an ummati al-khafa' wal nisyan. Ya. Diangkat dari umatku kesalahan, ya, lupa dan sesuatu yang dipaksa dia di atasnya. Nah, ya, itu kan di kalangan ulama usul masyhur di situ. Ada juga hadis yang masyhur di kalangan masyarakat umum. Ya, contoh, lisa'il haqqun wa in jaa'a ala farsin. Nah, itu kan hadis yang masyhur di kalangan masyarakat umum. Yang ketiga, pembagian hadis lihat dari segi kuantitas adalah hadis ahad. Ya. Apa yang dikatakan hadis ahad? Hadis yang padanya tidak terkumpul syarat-syarat mutawatir. Jadi kalau nggak ada syarat mutawatir padanya dan juga tidak ada syarat-syarat hadis masyhur, ya, atau suatu hadis yang jumlah pemberitaannya tidak mencapai jumlah hadis mutawatir, baik pemberitaan itu seorang saja, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang dan seterusnya, tetapi jumlah tersebut tidak memberi pengertian bahwa hadis tersebut masuk ke dalam hadis mutawatir. Jadi para ulama ya sependapat bahwa hadis ahad itu tidak qat'i, ya, sebagaimana hadis mutawatir. Hadis ahad adalah hadis yang zanni. Oleh karena itu masih perlu diadakan penyelidikan sehingga dapat diketahui makbul atau mardud. Jadi kalau ada hadis ahad itu ya tidak seperti hadis mutawatir. Kalau mutawatir sudah pasti qat'i, pasti. Tapi kalau hadis ahad zanni, artinya masih terbuka, ya. Perlu pada penelitian yang lebih lanjut apakah hadis ini diterima atau ditolak. Kalau diketahui misalkan hadis tersebut berstatus makbul, diterima, maka mereka sepakat bahwa hadis tersebut wajib untuk diamalkan sebagaimana hadis mutawatir. Namun kalau hadis tersebut mardud, ditolak, kita tidak dapat meyakini atau mengamalkannya. Nah, itu kaidah umum. Kemudian apabila telah nyata bahwa hadis itu sahih, hasan, hendaklah kita periksa apakah ada mu'alidnya yang berlawanan dengan makna dan segala macamnya. Jika tidak diketahui sejarahnya, maka diusahakan menerjihkan salah satunya. Nah, ini bisa kita tinggalkan. Di pembahagian hadis ahad itu setidaknya ada beberapa. Yang satu adalah aziz namanya. Yang kedua adalah gharib atau farad. Aziz itu hadis yang rentetan rawinya pada setiap tingkat atas 2 saja. Jadi kalau ada perawi hadis itu diriwayatkan oleh 2 jalur, dan setiap tabaqah itu ada 2, itu namanya aziz. Tapi kalau hadis farad atau gharib adalah hadis yang rentetan rawinya pada satu tingkat diriwayatkan oleh satu orang saja atau mempunyai satu sanad saja dengan matan yang kurang lebih sama. Nah, itu namanya hadis gharib. Baik. Selesai, ya. Kita membahas hadis mutawatir.